pesantren Jari Nabi dan pendirinya ini, Yai Sukron, saya ada dua hal. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya dan Civitas Academy dari kampus Kelatak University Yogyakarta dan juga komunitas backpacker, traveler dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya ingin mengucapkan selamat dan sukses dan terus bertumbuh untuk Pondok Pesantren Jari Nabi di Tanjung Jabung, Jambi, Sumatera, yang diasuh oleh Kiai muda kita, Kiai Haji Sukron Maksum. Sekali lagi, sukses atas milad ke-6. Moga-moga ya, Pondok Pesantren Jari Nabi semakin terus bertumbuh, semakin bermanfaat, semakin bergerak, semakin masif untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dan juga aktif membumikan terus-menerus dan menciptakan kader-kader dakwah di seantero penjuru Nusantara. Nah, yang teringat dengan pesantren Jari Nabi dan pendirinya ini, Yai Sukron, saya ada dua hal. Yang pertama, istilah Jari Nabi diambil dari saat ketika Kiai Sukron membaca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ahmad, yang mengatakan bahwa aku dan anak yatim kedekatannya bagaikan dua jari. Kata jari kemudian diambil oleh Kiai Sukron untuk mendirikan pondok pesantrennya. Nah, yang menarik adalah kisah tentang bagaimana beliau ini mendirikan pesantren itu. Apakah punya uang? Tidak. Apakah dari awal punya SDM? Juga tidak. Jadi pesantren ini yang diceritakan kepada saya ketika ketemu di Jogja, boleh disebut berawal dari sebuah aktivitas sosial, gerakan sosial yang cuma-cuma kepada masyarakat, yakni dari aksi atau gerakan literasi membuat taman bacaan untuk anak-anak kampung yang tidak mampu. Nah, ternyata kalau menurut saya ini adalah bagian dari membangun vibrasi positif dan juga bagian dari kalau dalam bahasa pesantren, tirakat ya. Lebih dari 2 tahun beliau mengajar gratis kepada anak-anak kampung sepulang dari kuliahnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang namanya UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu menjadi deposito energi bagi beliau yang dalam setiap doa-doanya selalu pengen mempunyai pondok pesantren sendiri agar bisa menciptakan kader-kader dakwah dan juga menciptakan pondok pesantren yang punya ciri khas di bidang literasi. Kegiatan positifnya yang tanpa pamrih, yang tanpa minta imbalan kepada anak didik ketika mendirikan taman bacaan di kampung-kampung yang jauh, pelosok, terpencil, ternyata membuat doa-doanya dikabulkan secara min haitsu la yahtasib. Dikabulkan dengan cara yang hampir dia tidak pernah pikirkan, tidak pernah duga, tidak pernah sangka, dan tiba-tiba sekarang ada banyak tangan-tangan yang membantu untuk mewujudkan impiannya, dan sekarang menjadi pesantren Jari Nabi yang boleh saya sebut
megah, mewah, penuh fasilitas, dan juga menjadi pesantren yang dihormati, punya nama besar, dimuliakan oleh banyak jamaah di Jambi. Itu yang pertama. Jadi jari Nabi diambil dari salah satu hadis Nabi. Dan yang kedua tadi pelajarannya adalah ternyata membuat pesantren itu bisa dimulai dengan kegiatan sosial, tirakat, dan doa yang terus menerus seperti menggedor pintu-pintu Tuhan agar segera mengabulkan doa-doanya. Berikut juga dengan kisah beliau haji ke Tanah Suci, itu adalah di luar dugaan, dari jalan yang tak tersangka, dan itu adalah efek dari doa-doa, tirakat, dan kegiatan sosial yang dilakukan terus-menerus secara gratis kepada masyarakat. Itu pelajaran pertama saya ketika saya melihat, mendengar, menyimak cerita tentang sejarah berdirinya pesantren Jari Nabi di Tanjung Jabung, Jambi. Nah, kemudian karena ini yang perlu saya catat juga dari pesantren ini adalah dari Kiai Sukron mempertahankan ciri khas literasi. Jadi di samping belajar agama, juga tetap sampai tahun ke-6 ini selalu rutin setiap tahun mengadakan kegiatan kita literasi. Ada lomba menulis, lomba membaca puisi, lomba menerbitkan buku, lomba yang berkaitan dengan literasi. Ya, bisa menulis fiksi, bisa menulis kitab-kitab. Dan saya kira itu efeknya akan bagus di masa mendatang karena tradisi menulis itu hampir punah saat ini di era digital yang demikian masif. Kita ingin rindu banyak penulis-penulis hebat lahir dari pesantren-pesantren seperti pada masanya 1000 tahun yang lalu. Banyak tokoh-tokoh besar di kalangan umat Islam yang menulis kitab genap kuning yang sangat penting, juga menulis kitab-kitab rujukan klasik yang sampai sekarang masih dibaca oleh banyak umat Islam. Entah itu Ihya Ulumuddin, entah itu kitab-kitab yang lainnya. Jadi kegiatan ini saya kira patut terus-menerus dilakukan di pesantren Jari Nabi. Termasuk yang saya juga salut, Kiai Maksum ini mengumpulkan, menuliskan ulang setiap ceramah, khutbah di mimbar Jumatnya, khutbah di hari raya Idul Fitrinya, yang kemudian dalam 1 tahun dikumpulkan, kemudian dicetak dalam menjadi sebuah buku, sehingga bukan hanya menjadi dokumentasi selama setahun itu ilmu apa saja yang sudah diberikan kepada jamaah, tapi itu juga bisa nanti menjadi panduan rujukan bagi santri-santri, kader-kader dakwah yang lain, bahkan dari pesantren-pesantren di Jambi yang lain ketika membutuhkan materi-materi untuk khutbah Jum'ah atau dakwah-dakwah untuk kajian-kajian keagamaan di Jambi dan sekitarnya. Jadi ini pesantren yang diferensiasinya luar biasa karena mengikat ceramah dengan ilmu, seperti kata Sayyidina Ali bahwa kalau ilmu itu tidak diikat dengan tulisan, maka itu akan bisa lepas, hilang, dihempas oleh angin dan tidak berjejak dan tidak bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Ini catatan penting dan rasa apresiasi salut saya kepada Kiai Sukron yang mentradisikan entah santri, entah staf atau guru-guru untuk selalu mencatat apa yang disampaikan oleh penceramah yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, selamat yang berikutnya adalah bahwa Pondok Pesantren Jari Nabi ini sudah juga mengembangkan sekolah formalnya dari mulai SD, SMP, SMA, dan dalam 2 tahun ini sudah mampu mendirikan perguruan tinggi yang kalau tidak salah ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Jari Nabi Jambi. Ini juga menurut saya dalam 6 tahun perjalanan pesantren Jari Nabi ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Kalau istilah anak muda sekarang, ini perjalanan yang meroket. Dan sekali lagi ini adalah bagian dari doa banyak orang, doa orang tua, dan juga tirakat pribadi panjenengan Kiai Sukron yang saya tahu sudah cukup lama, baik selama di Jogja ketika kuliah maupun ketika balik beberapa tahun di Jambi. Nah, terakhir ini
ada satu tradisi yang mungkin juga hilang di kalangan kita umat Islam, juga santri-santri dari banyak pondok pesantren di tanah air ini, adalah melanjutkan dan mengembangkan apa yang disebut dengan teologi fantasiru fil art. Jadi banyak khotib yang kalau Jumat itu mengutip ayat Jumat ayat 10, yang di ujung ayat itu atau di awal ayat itu dikatakan, apabila kamu selesaikan atau tunaikan sholat, setelahnya segeralah melakukan traveling, mengembara ke segala penjuru bumi. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlik. Jadi setelah kita selesai sholat, tugas berikutnya adalah bertebaran, traveling, mengembara ke segala penjuru bumi. Jadi tradisi atau teologi fantasiru fil art yang imam-imam terdahulu, tokoh-tokoh besar Islam terdahulu, bahkan sahabat-sahabat Nabi itu sering berkelana, yang diawali kemudian oleh traveler pertama dunia yang namanya Ibnu Batutah dari Maroko, yang pada masanya sekitar 1200-an tahun yang silam sudah berkeliling dunia lebih dari 130.000 kilometer, sampai Cina, dari Maroko ke Mesir, ke Palestina, ke Indonesia, Semenanjung Malaka, lewat darat dan laut. Itu hilang dari tradisi kita. Padahal apa? Ilmu itu akan tajam dituliskan, pengetahuan akan lebih luas didapatkan ketika tradisi merantau, tradisi mengembara, tradisi traveling itu dilanjutkan. Kebetulan saya membaca satu buku yang bagus, namanya Rihlah Ibnu Batutah. Ini saya kira salah satu diferensiasi yang mungkin nanti ke depannya bisa disuntikkan, diberikan motivasi kepada santri-santri dari Nabi, agar selain belajar agama, belajar pendidikan formal, belajar membaca dan terus menulis, juga ditambahkan untuk rajin mengembara, rajin rihlah, rajin traveling, karena itu adalah perintah Quran yang tertera di dalam surat Ad-Jum'ah ayat 10 dan Al-Mulk ayat 15, yang saya menyebutnya sebagai teologi fantasiru fil art. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin agak panjang kayak Sukron, tapi ini adalah bagian dari persahabatan kita, bagian dari kemesraan kita, karena kita sudah jauh. Saya masih di Jogja, kayak Sukron sudah mudik di kampung halaman di Jambi sana. Tapi agar ini panjang dan terhubung dan unek-unek tersampaikan, dan semoga ini semuanya positif untuk sekali lagi ikut mengambil bagian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga tetap dan terus mengembangkan dakwah Islam di setiap bumi di mana kita berpijak. Sukses selalu, bahagia untuk semuanya, tetap membaca dan menulis. Non wal kolami wama yasturun. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.